Nah, lagi-lagi di awal bab kita akan ngomongin tentang ekspresi. Sekarang kita akan belajar gimana caranya nunjukin bahwa kita suka akan sesuatu dan kita tidak suka akan sesuatu. Oke, kita mulai dari yang ini dulu. Biasanya kita mulai dari yang dasar banget ya. Ketika kita suka sesuatu, suka banget gitu ya, kita pakai like atau love. Meskipun kalau lo pakai love itu lo jauh lebih suka dibandingin lo like gitu ya. Oke? I like coffee, misalnya kayak gitu ya, gampang. Gue suka teh. Nah, kayak gini doang, gitu ya. Atau kadang-kadang kita bisa ngomong pakai enjoy gitu kan, sering kan. I enjoy coffee. Oh, gue menikmati kopi loh. Oke. Atau kita juga kadang-kadang punya kata lain gitu ya. I'm very fond of gitu. Gue suka banget sama kopi. Nah, kayak gini kurang lebih artinya sama aja semuanya gitu ya. Oke, ini semua nunjukin bahwa kita suka sesuatu gitu ya. Menunjukkan kita suka sesuatu. Gimana cara kita menunjukkan ketidaksukaan? Yang paling dasar apa? Ini bikin negatif aja gitu ya. Tinggal dikasih apa? I don't like gitu kan? Coffee. I don't enjoy coffee. I'm not very fond of coffee. Nah, dimana likes itu menjadi dislikes. Oke? Okay? Atau kadang-kadang kita bisa pakai kata gantinya gitu ya. I hate something. I hate coffee. Oke? Okay? I can't stand. Can't stand itu artinya adalah apa? Gak tahan dengan apa gitu. I can't stand coffee. Berarti artinya gue gak tahan sama kopi. Gue gak suka banget gitu ya. Nah, ini semuanya menunjukkan dislikes. Oke? Okay? Nah, kadang-kadang kalau misalnya lo mau menunjukkan rasa tidak suka lo, ini tuh kata-kata yang terlalu kuat gitu loh. Ngerti gak sih? Lo kayak, lo mau teh nggak? Gue benci banget sama teh. Itu kayak lo ngomong kayak gitu gitu. Nah, kadang-kadang untuk memperhalusnya, untuk membuat itu jadi lebih sopan, kita tambahin kata-katanya. Di depannya kita taruh apa? I'm afraid gitu ya. Nah, ini dipakai di awal kalimat biasanya. I'm afraid I hate coffee. Ya, sayangnya gue nggak suka kopi. Nah, I'm afraid tuh kayak lo ngomong gitu. Lo ngomong lo nggak suka sesuatu, tapi cara ngomongnya diperhalus gitu. Oh, I'm afraid I can't stand coffee. Nah, oh kayaknya gue nggak suka sama kopi deh. Gue nggak tahan minum kopi. Nah, kayak gitu. Ini adalah salah satu solusi ketika lo mau menunjukin lo nggak suka sesuatu, tapi gimana caranya ngomongnya sopan. Nah, tambahin I'm afraid. Gitu ya. Berikutnya, kita mempelajari gimana caranya kita minta pendapat dan memberikan pendapat. Oke, gimana sih caranya kita memberikan pendapat dulu? Yang paling sering adalah apa? Kita pakai I think. Ya, ini sama aja kayak menurut gue, sekian, sekian, sekian. I think your bag is good. I think your food is delicious. Okay, I think your whatever, your house is comfortable. Okay, kayak gitu. Berikutnya kadang-kadang kita ngomong gini, well, I must say that. Nah, ini that-nya itu boleh lo pakai atau enggak gitu ya. Silakan. Think-nya itu juga boleh pakai that, boleh juga nggak pakai gitu ya. Well, I must say that your house is comfortable. Kayak gitu misalnya ya. Terus berikutnya, I'd say ini dari kata would. I would say gitu ya. I would say that your house is comfortable. Kayak gitu. Oke. Nah, ini adalah caranya kita memberikan opini gitu ya. Nah, gimana caranya kita minta opini? Kenapa opinian gue salah tulis gitu ya? Harusnya nggak pakai u gitu, langsung opinion. Gimana caranya? Biasanya kita mulai dengan pertanyaan. Yang paling gampang deh. What about this house gitu kan? Well, I'd say that this house is too big. Nah, misalnya kayak gitu. Oke? Okay? Lo bisa tanya apa lagi? What do you think? Nah, what do you think about bla 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 gitu ya? What do you think about the house? Oke? Okay?
Berikutnya lagi apalagi? What is your opinion? Pendapat lo apa nih tentang rumah ini? Lagi-lagi gue salah nulis opinion gitu ya. What is your opinion gitu ya of the house? Misalnya, oke, ini adalah ekspresi apa? Nanya pendapat. Oke. Nah, ada banyak lagi gitu ya. Lo kadang-kadang bisa nanya gini doang nih. How about titik titik titik. Gimana dengan rumah gue? Nah, kayak gitu. Banyak banget ya. What you say to this house gitu. Nah, misalnya kayak gitu. Banyak banget ya ekspresinya. Kadang-kadang lo nggak usah pakai I think, I must say, I say. Lo kadang-kadang bisa langsung jawab aja gitu ya. Misalnya, what do you think about my house? Beautiful. Well, it's too big. Nggak usah pakai I must say gitu ya. Langsung aja lo omongin gimana menurut lo. Oke? Terus terakhir, kadang-kadang lo kebayang nggak sih kalau misalnya nih, contohnya, orang rumah lo gitu ada yang nyoba-nyoba baju, nanya mulu pendapatnya, oke? Lama kelamaan lo bingung kan, ditanyain banyak banget pilihannya, akhirnya lo memutuskan untuk nggak ngasih pendapat gitu ya. Biasanya orang itu ngomongnya apa? Aduh, gua nggak tahu deh. Nah, ini artinya apa? Banyak orang ngirain ketika kita ngomong I don't know, itu artinya dia ngasih pendapat di mana dia nggak suka sama sesuatu gitu ya. Padahal I don't know itu adalah menunjukkan apa sih? Lo ditanya opini, terus lo jawabnya lo nggak tahu, ya berarti lo nggak punya opini gitu kan? Nah kayak gitu, I don't know. Sekarang kita mempelajari penggunaan kata whose. Whose itu adalah sebuah kata tanya ya. Contoh, whose cat is that? Ya, artinya apa sih sebenarnya? Kucing siapa itu? Oke, kucing punya siapa itu? Oke, jadi whose itu sebenarnya nanyain kepunyaan gitu ya, punya siapa gitu. Oke, nah gimana cara kita menjawabnya? Caranya adalah langsung aja. That is, nah punya siapa gitu ya. Kalau punya gue berarti gue tinggal bilang my cat. Ya nggak? Nah misalnya itu punya Rini gitu ya. Kita tinggal kasih koma atas S gitu ya. That is Rini's cat. Itu artinya kucingnya Rini. Oke? Kalau kucingnya Joseph gimana? Ya udah ditambah koma atas S. Atau apa? Bisa kita ganti dengan kata her cat atau Joseph's ini bisa kita ganti dengan kata his gitu. Ya, that is my cat. That is Rini's cat atau that is her cat gitu ya. That is Joseph's cat atau that is his cat. Oke? Okay? Nah, kayak gitu. Jadi cara jawabnya gitu doang gitu ya. Ya itu apa? Whose itu adalah nanyain kepunyaan, kepemilikan gitu ya. Punya siapa? Sehingga jawabannya juga kita harus kasih kepemilikan. Oke? Okay? Beda ya sama who. Who itu biasanya kita nanya siapa gitu ya. Who is that? Oke, okay? Misalnya ada orang nanya pas ngeliat kucing ini gitu ya. Nanya ke gue. Terus gue bilang, oh, that is... siapa sih bisa nama kucing? Oke, okay, that is Kitty. Oke, okay? Ditanya itu siapa? Bukan kepunyaan siapa, beda ya. Ini artinya cuma nanya siapa gitu kan. Siapa sih itu? Oh, itu Kitty, kucing gue. Oke, lo bisa lihat yang dijawab langsung aja siapa? Kitty. Oke, kalau ini punya siapa? Punya gua, punya Rini, punya Joseph. Nah, beda ya. Sekarang gua kasih dua contoh nih soal A sama B. Kita coba jawab. Nah, kita lanjutkan pembahasan whose. Sekarang kita punya dua contoh, yaitu gambar 1 dan gambar 2. Kita yang pertama disuruh membuat pertanyaan dengan kata whose. Bisa kita bikin kira-kira kayak kita lihat ya. Kita lihat di gambar pertama si Brad itu punya seekor anjing. Oke? Berarti kita mau nanya anjingnya siapa itu? Ya nggak? Whose? Benda apa gitu ya? Langsung ke bendanya gitu ya. Whose dog is that? Oke? Atau is it gitu ya? Nggak masalah. Oke?
Dimana jawabannya adalah apa? It is. Ya nggak? Oke, kalau pertanyaannya that, kita jawabnya juga that berarti ya. Oke, that is Brad's dog. Nah, gini doang jawabannya. Oke, karena Brad itu laki-laki, kepunyaan laki-laki kita bisa bilang that is his dog. Oke. Berikutnya, gambar yang kedua. Nah, kita lihat Sharon punya apa nih? Punya beberapa anjing. Oke, berarti kita bikin pertanyaan ya. Whose? Anjingnya satu atau banyak? Banyak gitu ya. Jadi kita nggak bisa dog doang. Kita harus tambahin dengan S gitu ya. Whose dogs? Kalau banyak berarti are gitu ya. Whose dogs are those gitu ya. Whose dogs are those? Nah, lo tinggal bilang those are Sharon's dog. Nah, gini doang. Atau those are her dog. Ya nggak? Tinggal kayak gitu doang ya. Berarti kalau kita bikin pertanyaan, aja nih ya, yaitu apa? Kepunyaan siapa anjing itu gitu ya. Anjing punya siapa itu. Whose dogs? Whose dogs are those? Nah, langsung juga. Ingat ya, biasanya, bukan biasanya sih, selalu gitu ya. Wah, ini nggak kelihatan. Ya, selalu nih, biasanya setelah kata whose, itu pasti diikuti dengan kata benda langsung gitu ya. Whose bag is that? Whose pencil is that? Whose girl is that? Whose bag is that? Nah, kayak gitu. Ya nggak? Selalu diikuti dengan kata benda. Karena ini artinya benda punya siapa itu. Dan seterusnya. By the way, kadang-kadang ini bisa kita ilangin nih, kata bendanya juga nih kadang-kadang. Kalau misalnya kita udah spesifik banget barangnya, lo tinggal nanya, whose is that? Nah, lo udah spesifik nih, semua orang juga tahu lo lagi nanyain anjing ini. Whose is that? Gitu ya. Ini juga spesifik banget. Kayak gitu. Nah, terakhir nih. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa gua adalah anaknya Martha sama Ben, iya nggak? Kalau anak perempuan, bahasa Inggrisnya adalah apa? Daughter. Kalau anak laki-laki, bahasa Inggrisnya adalah son. Gitu ya. Berarti gue bisa bilang bahwa I am Martha and Ben's daughter. Dan gue bisa bilang bahwa Bruce dan Chad are Martha and Ben's sons. Dan gue bisa bilang bahwa Z is Thomas's son. Ya nggak? Nah, kadang-kadang sama halnya nih, kayak lo pengen tanya ke orang, lo punya anak nggak gitu ya? Repot kan? Do you have daughter or son? Heboh gitu ya ngomongnya. Ya udah, kalau males ngomongnya panjang-panjang, tinggal dibilang children aja gitu kan. Daripada lo nanya, do you have any daughters or sons? Mendingan lo nanya, do you have any children? Ya nggak? Lebih enak. Jadi kalau males ngomongnya kepanjangan, ya udah, ngomong aja langsung children. Dan by the way, gimana ceritanya kalau misalnya Bruce sama Chad ini adalah kembar? Berarti gue bisa bilang bahwa apa? Bruce dan Chad adalah apa? Twin. They are twins. Bruce is Chad twin sister. Itu juga bisa. Twin brother, sorry. Bruce itu saudara kembarnya. Ini gue lupa kasih koma atas S. Is Chad's gitu ya. Twin brothers. Brother, sorry, satu doang ya. Karena yang diomongin Bruce. Bruce adalah saudara kembarnya si Chad. Tinggal gitu doang ya. Gampang ya. Nah, sekarang kita masuk ke keluarga nih. Kita mempelajari silsilah keluarga. Ini semua dinamain silsilah keluarga ya. Yaitu bahasa Inggrisnya adalah apa? Ya, family tree gitu ya. Itu adalah silsilah keluarga. Nah, di sini kita akan melihat dari sudut pandang kita di sini ya.
Ini adalah diri kita sendiri. Oke, kita akan mencoba cari tahu ini tuh bahasa Inggrisnya apa, itu bahasa Inggrisnya apa gitu ya. Yang terdekat. Oke, dimana apa? Gue punya relasi dengan Bruce dan Chad gitu ya. Berarti apa? Gue bisa bilang bahwa Bruce dan Chad itu adalah brothers, iya nggak? My brothers. Brothers itu artinya apa? Bisa kakak laki-laki, bisa adik laki-laki gitu ya. Oke, berarti gue adalah siapanya mereka? Ya, saudara perempuan gitu ya. Berarti gue bisa bilang bahwa I am their sister. Oke. I am their sister gitu ya. Berarti itu kita lagi ngomongin hubungan kakak beradik nih. Sister itu sama aja, bisa kakak, bisa adik perempuan gitu ya. Kalau lebih tua biasanya kita tinggal pakai kata older atau elder gitu ya. Older brothers atau elder brothers gitu. Kalau misalnya lebih muda, kita tinggal bilang little sister, oke, younger sister, atau kadang-kadang ada yang bilang baby sister. Oke, itu kalau adik, ini kalau kakak. Oke, kalau mau gampang, males kan kadang-kadang kita nyebut, aduh, repot banget ya, kita mau nanya nih, dia punya kakak atau enggak, gitu ya. Tapi susah banget gitu nanya, do you have brothers or sisters, gitu ya. Panjang banget. Ya nggak? Kayak gini, panjang banget. Nah, asal lo tahu aja, brothers atau sisters itu bisa kita ganti dengan sibling. Oke, siblings, kalau lebih dari satu gitu ya. Do you have siblings? Itu udah artinya apa? Lo punya saudara kandung nggak? Nah, sibling itu bebas dari jenis kelamin ya, dimana ini harus perempuan, ini laki-laki gitu ya. Siblings, apapun. Oke, dan ngomongnya juga lebih enak gitu ya, lebih pendek. Do you have any siblings? Gitu, lo punya saudara nggak sih, saudara kandung? Ya entah kakak cewek, adik cewek, atau kakak cowok, adik cowok gitu ya. Sibling sudah termasuk semuanya. Oke, sekarang kita masih ke keluarga inti. Di keluarga inti kita punya apa? Dimana Martha adalah siapa gue, siapa kita semua nih ya. Mother gitu ya, mom. Dan Ben adalah bokap kita semua. Oke. Nah, setelah itu kita punya istilah apa lagi nih? Kita lihat nih di atas. Bahwa kita punya, nah, bapak kita adalah anak dari Cameron dan Arby. Berarti mereka siapa? Ya udah, ayah gitu kan. Kita bisa bilang grandfather, grandpa, ya, granddad gitu ya. Di sini kita bisa sebut grandmother karena Cameron itu adalah nenek kita gitu ya. Atau grandma. Oke. Nah, lebih mempermudah ya. Biasanya kakek nenek ini kalau kita males juga gitu ya, ngomong jenis kelamin ya, kepanjangan kan. Kita biasanya ngomong grandparents. Nah, kayak gini. Oke. Sama juga mom and dad ini dua-duanya disebut apa? Orang tua. Ya nggak? Nah, sekilas itu tentang keluarga inti. Oke, kita akan lanjut ke part berikutnya. Nah, berikutnya kita masuk ke lanjutan ya. Kita lihat sekarang. Ternyata, kita bisa lihat bokap kita ya, si Ben, ternyata punya adik, Sharon, dan kakak, Thomas. By the way, biasanya kalau dalam silsilah keluarga, misalnya ada kakak adik, ini paling tua, ini paling muda gitu ya, ini yang di tengah. Oke? Kayak gue nih, gue paling tua, adik gue Bruce sama Chad. Nah, gitu aturannya ya. Kiri itu biasanya makin tua, kanan itu makin muda. Oke, balik ke topik. Sekarang, kita lihat ya. Thomas itu adalah orang yang disebut dengan om. Iya nggak? Dan Sharon yang kita sebut dengan tante. Karena kakak adik dari bokap gue gitu ya. Nah, Thomas itu uncle. Ya, om uncle dan tante itu aunt atau aunt. Nah, sekarang berarti gue bisa bilang bahwa apa? Thomas Harbinger is my uncle. Dan kita juga bisa bilang bahwa Sharon adalah tante kita gitu ya. Berarti Sharon Harbinger is my aunt. Oke? Nah, terus habis itu hubungannya apa? Ya dia om gue gitu ya. Sharon tante gue. Tapi, berarti gue siapanya dia sih?
gue adalah keponakannya, ya nggak? Entah salah satunya ya keponakannya Thomas, ya keponakannya Sharon juga gitu ya. Berarti gue bisa bilang bahwa gue adalah keponakannya gitu ya. Gue bisa bilang I am Thomas's titik titik titik. Gue siapa ya Thomas? Keponakan gitu ya. Keponakan itu kita bedakan laki-laki dan perempuan. Oke, kalau keponakan perempuan kita kayak gini, niece bacanya. Niece, niece. Oke. Dan berarti Bruce itu adalah keponakan Sharon dan Thomas juga gitu ya. Begitu pula dengan Chad. Ya nggak? Keponakan. Kalau keponakan laki-laki kita ngomongnya apa? Nephew. Berarti gue kasih contoh Chad aja gitu ya. Chad itu adalah siapanya? Sharon. Yaitu keponakan laki-laki. Okay? Thomas Harbinger is my uncle. Sharon Harbinger is my aunt. I am Thomas's niece. Chad is Sharon's nephew. Oke, nephew gitu ya bacanya. Nah, yang terakhir. Oke, kedua terakhir gitu ya. Sesuatu yang lucu lagi gitu ya, yaitu apa? Ketika gue lihat bahwa Dina sama Z itu adalah sepupu gue. Ya nggak? Nah, kalau sepupu bahasa Inggrisnya adalah apa? Nah, ini dibacanya cousin, bukan cousin, tapi cousin. Oke, berarti gue bisa bilang apa? Z and Dina, okay, are my cousin. Nah, karena sepupunya lebih dari satu gitu ya, ada Z sama Dina, kita pakai S. Oke, itu adalah sepupu, mau cowok mau cewek gitu ya, cousins. Nah, berikutnya lagi. Nah, kadang-kadang ada tali persaudaraan yang terbentuk setelah orangnya nikah gitu ya. Kayak misalnya kasus apa? Ketika kita lihat nih, nyokap kita, Martha, nikah sama Ben gitu ya. Akhirnya, dia punya nyokap baru gitu ya, istilahnya Cameron dan Arby. Oke, yang kita sebut dengan apa sih? Mertua gitu ya, mertua-mertuaan. Atau kalau kakak adik, ipar-iparan gitu ya. Nah, dalam kasus ini, berarti Cameron itu adalah ibunya Martha juga gitu kan, dan Arby adalah bapaknya Martha juga. Ya nggak? Tapi karena hubungannya jadi ibu dan bapak karena pernikahan gitu ya, dalam hukum, jadi kita menyebut mereka adalah mother-in-law. Kayak kita kasih tanda strip gitu ya. Dan father-in-law. Oke? Kadang-kadang lo jadi punya kakak ipar, adik ipar gitu ya. Sister-in-law, brother-in-law, dan seterusnya. Oke? Walaupun untuk, kalau misalnya kayak gini nih ya, kita punya kasus, kayak tante kandung kita adalah Sharon. Dan dia menikah dengan Holden, ya. Ini kan Sharon itu adalah tante kita, gitu ya. Biasanya, berarti kita bisa bilang dong, oh berarti ini adalah om ipar dong. Ya nggak, bukan om langsung gitu ya, om ipar dong, Holden ini. Nah, kalau untuk aunt sama uncle itu agak jarang. Oke, kita agak jarang tuh pakai kata in-law. Jadi kita bisa menyebut mereka juga uncle, sama aja kedudukannya meskipun bukan saudara kandung gitu. Oke? Nah, berikutnya lagi. Nah, tadi kita punya istilah parents. Sekarang gimana kalau orang tuanya ada satu gitu ya? Oke, misalnya sekarang Thomas itu membesarkan anaknya sendiri. Ya, berarti kita ngomongnya dia itu adalah parent aja, S-nya nggak pakai S gitu ya. Atau kita bisa bilang single parent. Oke, apalagi ya? Oh iya, by the way, berarti ini gue tulis lagi ya. Nah, contohnya nih. Oke, Sharon is Martha's titik titik titik. Oke, kita bisa lihat bahwa Sharon itu adalah adiknya Martha, ya nggak? Tapi adiknya itu adik karena dia nikah sama Ben, gitu ya, bukan adik kandung. Dalam bahasa Inggris kita bilang apa? Perempuan ya, saudara perempuan, sister-in-law. Oke, berarti mirip juga halnya dengan pertanyaan berikutnya. Thomas itu siapanya Martha? Saudara laki-laki, tapi saudara laki-lakinya karena menikah gitu ya. Berarti kita nulisnya gini, brother-in-law.
fill in the blank with the most suitable expression. Kita disuruh isi titik-titiknya dengan ekspresi yang paling tepat. Sekarang kita lihat ada percakapan antara Sharon dan Mel. Oke, di mana Mel menjawab, I don't think it is a good film. Menurut gue itu bukan film yang bagus. Oke, berarti sebenarnya Mel ini kan mengekspresikan pendapat gitu ya. Ya. Nah, berarti Sharon itu harus nanyain, salah tulis. Sharon itu harus nanyain apa? Asking for opinion. Oke, berarti harus nanya pendapat dong, ya nggak? Sekarang kita lihat yang A. What do you think of this film? Apakah ini nunjukin bahwa Sharon sedang bertanya mengenai pendapat? Ya. Okay, what do you think of this film? I don't think it is a good film. Oke, kita lihat yang B. What is your opinion of this film? Pendapat lo apa tentang film ini? Sama aja. Ya nggak? Yang C. What about this film? Menurut lo filmnya gimana? Sama aja, berarti A, B, dan C sama-sama menanyakan pendapat. Oke, di mana jawabannya? Berarti D, all of the answers above, yaitu semua yang jawaban di atas A, B, C benar. What can you conclude about this conversation? Conclude di sini artinya adalah menyimpulkan ya. Jadi pertanyaannya jadi apa yang bisa kamu simpulkan dari percakapan di bawah ini? Sekarang kita baca dulu ya percakapannya. Kita lihat si ibu nih ya. Look, what about my new shoes? Oke, lihat nih gimana sepatu baru mama. Oke, kita lihat si Sharon jawab apa. I love them, mom. They're really colorful. Oke. Aku suka banget mah, mereka bener-bener warna-warni. Maksudnya warna-warni tuh kayak warnanya bagus gitu ya. Terus kita lihat Mel ngomong apa. I think they look good on you. Kayaknya emang sepatunya bagus dipakai mama. Oke, dan kita lihat si papa ngomong apa. That I don't know. Nah, itu berarti bapaknya nggak tahu gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa kita simpulkan? Kita bisa lihat bahwa ibunya itu nanyain pendapat ya. Ya, terus kita bisa lihat bahwa apa? Sharon suka dengan sepatu ibunya. Oke, kita bisa lihat lagi bahwa Mel itu juga suka dengan sepatunya. Menurut Mel itu pas dipasang sama ibunya. Dan kita lihat yang terakhir, Dad bilang I don't know. Oke, pernyataan I don't know dari Dad itu menunjukkan apa sih sebenarnya? Apakah Dad nggak suka sama sepatunya? Enggak. Oke, bapaknya ini ternyata apa? Gak mau memberikan pendapat. Dia tidak memberikan pendapat. Tidak memberikan pendapat bukan berarti bilang gak bagus gitu ya sepatunya, bukan. Oke, sekarang kita lihat yang mana. Yang A ya. Sharon and Mel don't like mom's new shoes. Sharon sama Mel gak suka sama sepatu barunya ibu. Salah. Kita lihat yang B. Mom doesn't like her new shoes. Ibu gak suka sama sepatu barunya. Gak dibilangin ya, no information dari teksnya. Oke. Yang C. Dad doesn't give... Oh, oke. Dad doesn't like mom's new shoes. Bapak tidak suka sepatu barunya ibu. Salah. Oke, yang kita tahu apa? Dia tidak memberikan pendapat. Yang D. Dad gives no opinion. Nah, inilah jawabannya ya. What does Tim mean by saying the underlined sentences? Apa maksudnya Tim dengan mengatakan kalimat yang digaris bawahi? Tenot, kita lihat ya. Yang ditanya itu tuh, yang digaris bawahi. Maksudnya apa sih? Nah, untuk tahu itu kita baca dulu percakapan antara Dad, Tim, dan Mom. Okay? Don't you think it's good to buy a new car? Menurut lo, nggak mendingan kita beli mobil baru aja ya? Well, I must say that we have too many cars. Ya, gue harus bilang kalau kita kebanyakan mobil sih, gitu. And I completely agree with Tim. Kayak, aku setuju loh sama Tim. Nah, gitu ya. Kita bisa lihat bahwa artinya apa sih? Well, I must say that, bla bla bla, gitu ya. Kayaknya gini deh, gitu. Lo ngasih opini gitu ya. Nah, opini yang dikasih apa? Mobilnya tuh kebanyakan tahu pak. Nah, berarti apa? Tim nggak setuju gitu ya sama yang dikatakan sama Dad. Dad nanya pendapat gitu kan, beli mobil baru nggak ya?
timnya nggak setuju. Oke, sekarang kita lihat yang A. Tim thinks that it is not a good idea to buy new car. Betul ya, yang dimaksud sama tim itu kayak gitu. Ya mereka kebanyakan mobil, itu bukan ide yang bagus untuk beli mobil baru. Yang B. Tim asked dad to buy new car. Tim minta ayah untuk membeli mobil baru. Jelas nggak ada di teks ya. Yang C. Tim agrees with dad. Bukan. Jelas-jelas nggak setuju. Yang D, kita lihat Tim doesn't want to give opinion. Tim nggak ngasih opini. Salah, Tim ngasih ya opini. Jawabannya adalah yang A. Oke, by the way, ini orang-orang sering salah ya. Kalau misalnya agree itu merupakan kata kerja ya. Cara kita ngomong ya I agree with you. Misalnya kayak gitu ya. Oke, banyak orang suka salah kalau dia suka naruh apa? Am di sini. I'm agree with you. Nah, itu bukan ucapan yang benar. Oke? Read the short text for number 4 until 6. Nah, di sini kita disuruh membaca teks pendek. Nah, lagi-lagi kita masih ngomongin teks yang bentuknya deskriptif. Oke, cuma kebanyakan sekarang kita ngomongin tentang keluarga nih. Oke, itu adalah topiknya. Oke, my name is Donovan. Nama gue Donovan. My parents' names are Mr. David and Mrs. Cheryl. Nama orang tua gue adalah Pak David dan Bu Cheryl. I have one elder brother and one younger sister. Gue punya satu kakak laki-laki dan satu adik perempuan. They are Tommy and Jess. Mereka adalah Tommy dan Jess. Last but not least, we have a dog. Nah, terakhir kita punya anjing nih. We call him Pero. Kita memanggilnya Pero. We have our own favorite activities. Kita semua punya aktivitas favorit. Okay? My father loves swimming. Bokap gue suka berenang. He is a very active person. Dia adalah orang yang sangat aktif. My mother does not move a lot. She likes to read books and play Scrabble. Ibu gue nggak terlalu banyak gerak. Ya, dia sukanya baca buku sama main Scrabble. Tommy enjoys basketball, while Jess plays cello. Tommy sukanya main basket, sementara, well di sini artinya sementara ya. Jess main cello. Oke, by the way dalam bahasa Inggris ini tuh kita nyebutnya cello ya, bukan cello, tapi cello. Dalam bahasa Indonesia baru kita nyebutnya cello. Oke, berikutnya. I'm the runner in the family. Gue adalah pelari dalam keluarga ini. I love running, especially with Pero. Gue suka lari, terutama sama Pero. Pertanyaannya, what is the writer's name? Siapa sih nama penulisnya? Kayak kita bisa lihat ya, bahwa apa? Dia memperkenalkan dirinya sebagai Donovan, gitu ya. My name is Donovan, gitu. Dia menceritakan dirinya sendiri, gitu ya. Jadi penulisnya adalah siapa? Oke, kita bisa bilang bahwa he is Donovan. Sorry, the writer's name ya. It berarti ya, karena apa yang ditanya namanya ya. The writer's name atau it itu bisa kalian ganti dengan ini. The writer's name, okay, is Donovan. How many siblings does he have? Ada berapa saudara kandung yang dia punya? Kalau ditanya sibling berarti yang ditanya adalah kakak atau adik kandung lo. Ya. Terus berikutnya, who are they? Siapa mereka? Nah, biasanya kalau ditanya berapa, langsung aja lo jawab angkanya gitu ya. Lo punya berapa kakak? 3. Lo punya berapa anjing? 4 gitu. Ya nggak? Dibandingin nih sama kasus kayak gini, lo punya berapa anjing? Gue punya 4 anjing. Enakan mana? Enakan yang langsung sebut nomornya gitu ya. Nah, tapi karena kita biasanya ujian tertulis, nah biasanya guru lo minta jawaban yang lebih panjang gitu ya. Boleh lah. Berarti kita tinggal bilang bahwa he has 2 siblings. Ya, atau jawaban pendeknya berarti apa? 2 gitu doang ya. Who are they? Okay, they are
Mereka adalah Tommy dan Jess. Nah, kayak gini nih. Nah, sekarang kita lihat. Who likes traveling in the family? Pertanyaannya adalah siapa di antara keluarganya ini yang suka jalan-jalan? Ya nggak? Untuk itu kita lihat nih di paragrafnya mulai dari sini ya sampai bawah. We have our own favorite activities. Maksudnya adalah apa? Kita kan pengen tahu siapa yang aktivitasnya jalan-jalan gitu ya. Nah, ya kita lihat mulai dari paragraf baris di mana mereka nyeritain tentang aktivitas keluarganya. Kayak kita cari ya siapa yang suka traveling. Bapaknya sukanya berenang. Kayak ibunya sukanya baca buku sama main Scrabble. Tommy itu kakak laki-lakinya ya, main basket, adiknya main selo. Nah, Donovannya adalah pelari. Ada nggak yang suka traveling? Gak ada. Berarti kita bisa jawab nobody. Titik itu juga cukup sih, nobody. Oke, tapi kalau kita disuruh jawaban panjang gitu ya, nobody likes traveling. Nah, gitu doang. Oke. So, Mr. Haryo and Mr. Harto are my mother's titik. Tadi udah kita bahas nih. Oke, di mana Harto sama Haryo ini tadi adalah apa? Saudara laki-laki dari nyokap kita gitu kan. Berarti siapanya nyokap kita? Brothers gitu ya. Oke, kalau saudara perempuan kita ngomongnya apa? Sisters gitu ya. Tapi ini cuma tambahan informasi doang. Oke, jawabannya brothers. Cuma gue mau ngasih tunjuk bahwa lawannya brothers, saudara perempuan adalah sisters. Kalau ribet gitu ya, kenapa sih ribet banget kita harus pakai jenis kelamin segala? Nah, kalau repot gitu ya ngomongnya, do you have brothers or sisters gitu kan, panjang banget gitu. Nah, brothers atau sisters itu kita bisa sebut mereka sebagai siblings. Kayak siblings itu artinya apa? Ya terserah, udah mencakup brothers atau sisters gitu ya. Kayak jadi kalau gue bilang I have 4 siblings, itu artinya ya gue punya 4. Nggak tahu dia komposisinya brothers sistersnya gimana, yang jelas 4 saudara kandung gitu doang. Oke. Berikutnya, then Mr. Hardiman and Mrs. Hardiman are my. Oke, berikutnya disebut ya, Pak Hardiman sama Bu Hardiman itu siapanya gue sih? Nah, mereka adalah orang tuanya nyokap gue. Berarti apa? Oke, Mr. Hardiman itu adalah grandfather. Nah, dan grandmother. Nah, kayak gini doang. Atau kalau males nyebutnya panjang, mereka berdua juga bisa disebut sebagai grandparents. Oke? Jadi lo bisa bilang, then Mr. Hardiman and Mrs. Hardiman are my grandparents. Oke? Nah, ini biasanya sering kita singkat nih ya. Grandfather itu jadi grandpa, dan grandmother itu menjadi grandma. Oke? In that case, Tini and Andy are my. Nah, kita lihat ya, orang yang sepantaran sama kita, anak-anaknya om tante kita. Mereka adalah apa sih? Sepupu gitu ya. Gampang deh, cousins. Oke, kalau satu ya cousin doang. Oke, tapi kalau misalnya sepupunya yang ngomongin lebih dari satu, ya tinggal dikasih akhiran S di belakang tuh. Oke, bacanya cousins. And Laksmi is Mr. Harto's apa? Siapanya Harto? Istrinya gitu ya. Oke, kalau gue balik keadaannya berarti apa? Gue tulis dulu deh. Nah, kayak gini ya. Uncle Harto is and Laksmi's husband gitu ya. Husband itu artinya suami. Oke. Nah, kadang-kadang untuk orang yang males gitu ya nyebutnya ya, misalnya do you have bla 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 gitu ya, kita bisa nyebutnya spouse gitu ya. Spouse itu artinya apa? Ya terserah, salah satu di antaranya, husband atau wife. Oke. Nah, kadang-kadang kita punya kata-kata yang bebas sama jenis kelamin gitu ya. Spouse. Nah, kayak tadi yang udah gue bilang juga ya, children, lo bisa punya apa? Son sama daughter.
dan seterusnya. Sibling, lo bisa punya apa? Brother sama sister. Nah, ini adalah sibling, children, dan spouse. Ini adalah kata-kata yang bebas dengan jenis kelamin. Jadi kalau lo ngomong spouse ke laki-laki gitu, where's your spouse gitu, gue ngomong gitu ke seorang cowok. Nah, biasanya yang gue maksud udah ketahuan lah ya, itu adalah wife gitu. Tapi kalau gue ngomong where's your spouse ke seorang cewek, oke, kemungkinan besar itu mengartikan bahwa apa? Sama aja kayak gue nanya where's your husband, kayak gitu. Lebih nggak ribet sebenarnya ya kalau kita pakai spouse sama children sama sibling dan seterusnya. Oke, pertanyaannya masih belum selesai ya. And Laxmi is Mr. Harder's wife and Tini's bla bla bla. Kayak berarti Tante Laksmi itu siapanya Tini? Ya, ibu gitu ya. Berarti mom. Atau kita bisa sebut mom. Kayak dimana yang U ini adalah penulisan Inggrisnya orang Inggris ya. Kalau ini penulisan Inggrisnya Amrik. Oke? Atau mami, mama, mother, dan seterusnya gitu ya. Oke, ini sinonimnya soalnya banyak banget. Lagi-lagi kita masuk ke teks yang bentuknya deskriptif. Nah, jangan lupa ya, teks yang deskriptif itu bertujuan untuk apa? Menjelaskan sesuatu sejelas-jelasnya. Oke, baik itu tempat, tokoh, pemandangan alam, ya apapun deh, suasana, Nah, semua bisa kita gambarkan dengan teks yang bentuknya deskriptif. Nah, sekarang kita baca ya. My bedroom is on the second level of my house. Oke, kamar tidur gua ada di lantai kedua. Level itu maksudnya apa? Lantai gitu ya. Persamaan kata level ini adalah apa sih? Story. Ya. On the second story gitu ya. Atau story yang pakai EY gitu boleh. Nah, it is 4 meters long and 3 meters wide. Nah, panjangnya 4 meter dan lebarnya 3 meter. The colors of my bedroom walls are pale yellow and orange. Warna dari, the colors ya, warna dari dinding tempat tidur gua adalah kuning pucat dan orange pucat. Biasanya tuh hampir setiap warna tuh bisa kita kasih keterangan gitu ya. Light yellow, kuning muda. Pale yellow, kuning pucat. Dark blue, biru gelap. Deep blue. Nah, gue sendiri sebenarnya gue bingung ya, deep blue tuh biru yang warnanya kayak gimana gitu, yang jelas pekat gitu. Oke. There are 2 windows on one side of the wall. Ada 2 jendela di salah satu sisi dari dinding. Another side of the wall. Di sisi lainnya dari dinding itu ada tempat tidur gue ya. There is my bed. Under the bed I store my novels. Di bawah tempat tidur gue nyimpen novel-novel. There is a wooden cupboard beside my bed. Ada lemari berbahan kayu di samping tempat tidur gue. I store my clothes in the cupboard. Gue menyimpan baju-baju gue di dalam lemari. Across my bed, there is a desk and a chair. Di seberang tempat tidur gue ada sebuah meja belajar dan sebuah kursi. On the desk, I put my books and computer. Di atas meja belajar, gue naruh buku dan komputer. There is a very big road map on the wall right above my desk. Ada sebuah peta dunia yang besar banget, di dinding, tepat di atas meja belajar gue. The room is not large, but I like it so much. Ruangannya tidak besar, tapi gue suka banget sama ruangannya. Nah, pertanyaannya kita lihat ya. Ops, jangan pertanyaannya dulu. Kira-kira lo udah kebayang ya kamarnya kayak gimana nih? Ada tempat tidur, di mana tempat tidurnya itu di samping, di salah satu sisi gitu ya. Ada tempat tidur gitu, entah kayak gini bentuknya, entah menyamping, di sampingnya ada lemari gitu kan, dia bilang. Nah, di seberangnya ada apa? Di seberangnya ada meja belajar sama kursi. Ya nggak? Nah, di mana ini ada komputer, ada buku, di dindingnya ada peta, kayak gitulah ya. Nah, kurang lebih ini ada
ya mungkin kayak ada dua window di salah satu sisi jendela gitu ya. Berarti pintu mungkin ada di sini kali, atau di sini juga bisa sih. Ya, dan seterusnya. Oke. Nah, pertanyaannya, what can you find in the author's bedroom? Apa yang bisa kamu temukan di dalam kamar tidurnya si penulis? Oke, kita lihat ya. Yang pertama, windows, bener nggak? Oke, kita lihat ya. There are two windows on one side of the wall. Bener ya, berarti. Berikutnya, wooden cupboard. Kita lihat, there is a wooden cupboard beside my bed. Bagus, berarti lemari kayunya ada. Yang ketiga, globe. Globe itu artinya apa sih? Bola dunia ya, dalam bahasa Indonesia ya global gitu. Nah, apa sih yang gue punya? Kita bisa lihat, kita punya map gitu ya. Dimana peta itu bukan global gitu ya. Peta itu ya peta biasa gitu, peta dunia ya, yang besar gitu. Oke, kalau global ya yang kayak gini gitu kan, yang ya yang gitulah. Nah, berarti global ada nggak? Nggak ada gitu ya. Berikutnya, bed. Oke, ada ya. There is my bed. Good. Berikutnya, drawer. Nah, drawer itu sebenarnya apa sih? Drawer itu beda dengan lemari ya. Walaupun drawer itu sebenarnya artinya laci gitu ya. Oke, biasanya laci itu tuh kayak bukan laci lemari ya, yang dibilang sama drawer tuh kayak nih, laci bersusun-susun gitu loh. Nah, kayak gitu lo tahu kan? Nah, itu drawer. Dalam kasus ini nggak dibilangin kalau mereka punya drawer ya. What can you find on the author's desk? Apa yang kamu bisa temukan di atas meja belajarnya si penulis? Oke? Nah, sekarang kita bedain sedikit ya mengenai on sama above. Maksudnya on itu apa sih? Biasanya kita mau ngomong bahwa benda itu di atas, persis gitu ya. Di atas permukaannya suatu benda lain. Oke? Jadi kalau misalnya sekarang gue punya, let's say gue punya buku gitu ya. Ini adalah buku. Nah, gitu ya. Gue punya sesuatu benda di atas buku, itu adalah on. Biasanya ya. Oke? Kalau above, yang dimaksud sense-nya oleh above itu adalah apa sih? Higher than. Oke? Oke, above itu higher than. Kalau on itu di atas permukaan sesuatu. Berarti kalau above, gue bisa bilang kayak gimana? Ya, misalnya ada lalat terbang di sini. Gue bisa bilang bahwa lalatnya itu terbang, oke, di atas meja. Tapi di atasnya pakai above, bukan on. Karena maksudnya apa? Higher than, bukan di atas permukaan sesuatu. Oke? Kalau misalnya di satu ruangan ini ada lampu gitu ya, gue bisa bilang bahwa lampunya itu above the table. Ya nggak? Karena ini ada di atas mejanya, tapi higher than sense-nya gitu ya, bukan persis nempel di meja. Oke? Kalau gue bilang the lamp is on the table, itu artinya apa? Mungkin yang dimaksud adalah lampu meja gitu ya, yang nyala gitu. Karena apa? Nempel di permukaan meja. Kayak gitu. Oke? Nah, pertanyaannya, what can you find on the author's desk? Apa yang kamu bisa temukan di meja belajarnya si penulis? Yaitu apa? Kita lihat ya. Oke, on the desk, I put my books and computer. Oke, berikutnya lagi, there is a very big world map on the wall right above the desk. Oke, ini salah satu contohnya ya, kita bisa lihat. Ada peta dunia yang besar banget di dinding di atas meja belajar gua. Oke, petanya itu bukan berarti nempel sama mejanya gitu ya. Oke, tapi maksudnya di atas gitu ya, karena ini ada meja belajar. Oke, terus ini adalah dinding. Nah, petanya mungkin di sini gitu ya. Ada peta right above the desk. Kayak gitu, bukan nempel gitu ya. Terus, oke, balik ke pertanyaan lagi nih ya. What can you find on the author's desk? Berarti apa? Buku dan komputernya. Oke, kita lihat ya. Yang A benar, his or her world map. Salah, his or her table lamp. Nggak dikasih tahu. Oke. Yang D, jawaban di atas ABC itu semua salah. Ya, jelas yang D salah nih. Oke, jawabannya adalah yang A ya.
Where can you find a desk and a chair inside the author's room? Di mana lo bisa nemuin sebuah meja belajar dan sebuah kursi di dalam ruangannya si penulis. Kita bisa nemuin di mana? Nah, di sini ya, across my bed there is a desk and a chair. Berarti apa? Ada di seberang dari letak tempat tidur ya, yaitu across the bed.